Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merlin yang lagi menghulang. Dia masih teringat kejadian waktu kebakaran. Dia juga tiba-tiba datanglah Bu Ani. Bu Ani juga yang punya panti asuhan itu menghampiri Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga di sini dia ngomong kepada Bu Ani, dia pengen curhat kepada Bu Ani. Singkat cerita di sini Bu Ani juga dia ngobrol sama Tante Merlin dan menceritakan masa lalunya Bu Ani. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Raras di sini yang ada di kontrakannya Mbak Lia, dia sangat panik. Dia juga mundar-mandir lagi menunggu Mbak Lia yang belum pulang. Tiba-tiba dia menerima video callan dari si para buana. Ini orang tua jahat-jahat ini dia lagi video callan sama para buana, dan para buana juga lagi-lagi dia menjelek-jelekan Nana di depannya Bu Raras. Lalu para buana juga ngomong kepada Bu Raras pas dia lagi mencaci maki Nana kepada Bu Raras. Di Bu Raras juga dia menanggapi omongannya para buana. Lalu di sini Bu Raras juga ngomong kepada para buana, sekarang saya tutup dulu telepon karena ada orang datang di depan, kata Bu Raras. Lalu dia juga langsung menutup video callan sama para buana. Lalu di luar di sini Balia sama Pak Fajar sampai, dan Pak Fajar juga dia mengecup keningnya Balia. Pas dia mengecup keningnya Balia, tiba-tiba Bu Laras keluar dari dalam. Di sini dia juga sangat marah kepada Balia sama Pak Fajar. Tapi di sini Balia sama Pak Fajar dia santai aja, cuek aja, dan terlihat Bu Laras juga di sini sangat marah kepada Pak Fajar. Kamu jangan sekali-kali lagi kamu ngomong kayak gitu. Lihat calon istri kamu. Saya tidak sudi dan saya tidak setuju, kata Bu Laras kepada Pak Fajar. Lalu Balia juga cuman dia tersenyum, dan di sini Pak Fajar juga dia cuma tersenyum kepada Bu Laras. Lalu Balia juga langsung ditarik dibawa ke dalam kontrakan sama Bu Laras. Lalu Balia sudah masuk masuk oleh Bu Laras. Pak Fajar juga dia gak lama kemudian dia juga langsung pergi ke kontrakannya. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke kontrakan lama yang yaitu di depan rumahnya Pak Nopal. Lalu pas sampai ke kontrakannya di sini Nana sama Dewa juga dia sangat senang karena dia sudah sampai ke kontrakannya yang lama. Lalu tiba-tiba Nana menerima video callan sama Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga di sini ngomong kepada Nana, syukurlah kamu bertiga sudah sampai ke kontrakan dan kamu selamat, kata Tante Merlin kepada Nana. Lalu Tante Merlin juga dia mengatakan bahwa dia tinggal di panti asuhannya Bu Ani. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Dewa sama Nana, kamu pokoknya jangan dikasih tahu Tante ada di panti asuhan, kata Tante Merlin kepada Nana. Singkat cerita Tante Merlin juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Nana dan Dewa. Dia juga pamitan, dia juga langsung menutup video callan sama Nana. Lalu Dewa juga di sini sudah video callan Nana sama Tante Merlin. Dia ngomong kepada Nana, mendingan kita duduk dulu di teras sambil melihatin bintang-bintang di langit. Kita sudah lama tidak melihatin bintang-bintang di langit, kata Dewa kepada Nana. Nana juga mengambil tikar dan langsung tikar itu juga dihamparin, dan dia juga duduk di tikar sama Junior sambil memandang ke langit yang melihatin bintang-bintang yang ada di langit. Lain lagi di sisi lain si Nurul Tunjung yaitu si Kate Wilson dia alias si Kelvin, dia melihatin Dewa yang tamu mesra. Dia juga dalam batinnya, pokoknya dendam saya tidak akan punah, saya akan terus membalas dendam ini, kata si Kelvin dalam batinnya. Lalu si Kelvin juga dia masuk untuk mencari sesuatu ke ruang kerjanya Pak Nopal karena dia curiga bahwa ada hubungan apa Nana sama Pak Nopal. Dia juga membuka laptopnya Pak Nopal. Lalu si Wilson juga dia sangat kaget dan senang. Dia menemukan bukti bahwa di laptopnya Pak Nopal ada email-email yang tertulis di sini. Lalu di sini si Wilson juga alias si Kelvin juga curiga bahwa Nana itu adalah anak kandungnya Pak Nopal dari Buliana. Lalu dia juga keluar lagi, dia melihatin Dewa.
Dewa di sini yang masih melihatin bintang-bintang di langit, tiba-tiba dia melihat si Wilson alias si Ken Kevin, dia melihatin dia dengan penuh dendam. Lalu dalam batinnya Dewa juga ngomong, saya jadi curiga kepada si Wilson. Kenapa si Wilson menatap gitu kepada saya, kata Dewa dalam batinnya. Lagi di sini si Wilson juga dia curiga kepada Dewa, kenapa Dewa melihatin gitu, jangan-jangan Dewa curiga kepada saya harus menyamar lagi jadi Wilson, kata batinnya si Ken Kevin. Lalu si Wilson juga dia menyamar lagi jadi si Wilson, dia memakai kacamata. Lalu dia juga menyapa kepada Nana sama Dewa. Pas sudah menyapa Nana sama Dewa, dia juga langsung masuk ke dalam. Tapi di sini Dewa dalam batinnya, saya semakin curiga kepada si Wilson itu, kata batinnya Dewa. Lalu dia juga ngomong kepada Nana bahwa saya curiga kepada si Wilson itu, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, kamu jangan suzon mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga dia duluan masuk untuk nidurin Junior. Pas Nana sudah masuk di sini, Dewa juga dia juga dalam batinnya ngomong, saya harus memantau terus dan harus mencari tahu masalah si Wilson ini. Saya semakin curiga itu bukan si Wilson, itu adalah benar-benar si Kelvin, kata batinnya Dewa. Lain lagi di sisi lain, si Tony datang ke rumahnya Buana, dia juga ngomong kepada para Buana. Lalu si Tony juga ngomong kepada para Buana, saya sudah melaksanakan tugas Bu Para, saya sudah membakar kontrakannya Tante Merin, sekarang saya minta bayaran, kata si Tony kepada para Buana. Lalu para Buana juga dia mengasihkan bayaran kepada si Tony. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan dia. Tiada lain itu adalah si Brokoroni yang baru nyampe ke rumahnya. Lalu si Brokoroni juga dia dalam hatinya ngomong, ini benar-benar Mama Para ini sangat jahat. Saya akan balas dendam kepada Mama Para. Saya akan di video masalah ini akan dikasihkan kepada Fajar supaya Mama Para tahu rasa, kata batinnya si Brokoroni. Pas dia mau mengambil HP, dia juga sangat kaget karena HP dia masih ada dipegang oleh para Buana. Tapi dasar si Brokoroni dia cerdas, saya baru ingat rumah ini kan penuh CCTV, saya harus pergi ke ruang CCTV, kata si Brokoroni sambil dia juga langsung pergi ke gudang CCTV. Lalu dia juga melihat CCTV bahwa di sana juga ada para Buana sama si Tony yang lagi transaksi, yaitu membayar si Tony karena si Tony sudah melakukan pembakaran kontrakannya Tante Melin. Lalu si Brokoroni juga dia dipindahkan ke please di situ untuk dikasihkan kepada Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 April 2022 hanya di STTP Tattoo untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.